beliau itu polisi itu minta identitas saya tunjukin iqomah saya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Salam. Dan apa kabarnya sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dan video kali ini saya mau berbagi ya ke sahabat-sahabat semua, karena dari kemarin banyak banget yang nanya ya, bagaimana sih perjalanan Sahabat Salam pas dari kota Mekah ke kota Jeddah setelah di lockdown 24 jam. Dan bahkan untuk beberapa kali saya itu harus berhadapan dengan aparat kepolisian. Bahkan saya pernah dicegat 3 kali ya, diturunkan dari mobil. Bahkan dalam perjalanan Sahabat Salam itu kurang lebih ada 7 taptis ya, 7 checkpoint di tengah perjalanan itu dari kota Mekah sampai kota Jeddah. Bahkan saya itu 3 kali harus berhadapan dengan polisi, diturunkan dari mobil. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa di like dan subscribe ya, agar tambah semangat bikin video-videonya. Dan jika ada pertanyaan seputar Saudi Arabia, khususnya yang berada di kota Mekah dan Jeddah, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa DM saya secara langsung di Instagram saya, Sahabat Salam. Memulai dari perjalanan saya dari kota Mekah kemarin, saya awalnya saya berangkat hari Kamis dari kota Jeddah, karena waktu itu masih situasinya itu berbeda ya dari hari sesudahnya. Jadi di hari Kamis itu peraturannya masih jam 3 ya, baru bisa di lockdown. Jadi untuk pagi hari sampai jam 3 sore itu masih bisa ya beraktivitas normal di kota Mekah kemarin. Setelah itu saya berangkat dari kota Jeddah ke kota Mekah, menempuh perjalanan selama 3 jam. Alhamdulillah sampai di kota Mekah itu sekitar jam 10-an, jam 10.30 ya. Karena untuk angkutan umum tidak diperkenankan masuk ke Masjidil Haram. Jadi ada beberapa jalan yang memang harus ditutup, tidak diperkenankan semua pengendara itu masuk untuk jalan akses menuju ke Masjidil Haram. Jadi di sekitar kurang lebih 3 kilo ya, 2 kilo dari Masjidil Haram saya harus turun dari taksi. Akhirnya saya berangkat ke Masjidil Haram jalan kaki. Sampainya di Masjidil Haram saya sekitar waktu duhur, karena waktu itu memang lagi panas ya, suasananya panas banget. Dan alhamdulillah saya kesempatannya bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Setelah itu saya mencoba mau melaksanakan ibadah tawaf, karena waktu itu masih bisa melaksanakan ibadah tawaf. Dan alhamdulillah setelah sekian lama saya menunggu, ada kesempatan, tapi karena waktunya sudah mepet, akhirnya sama petugas itu ditutup guys, tidak diperkenankan masuk ya. Terpaksa Sahabat Salam itu harus pulang, karena waktu duhur itu kan cuman dari habis duhur ke jam 3 itu cuma 3 jam, sedangkan yang waktu pelaksanaan tawafnya itu dibukanya itu sekitar jam setengah 2. Jadi kesempatannya cuma 50 orang, dan saya itu termasuk orang yang di urutan ke 53. Akhirnya terpaksa dengan kesedihan yang mendalam, saya itu pulang ke rumah sahabat saya. Dan ternyata besoknya harinya itu ada peraturan baru, untuk kawasan Saudi Arabia khususnya di kota Mekah itu ditutup selama 24 jam, tidak diperkenankan keluar katanya. Waduh, saya bingung banget guys, karena saya mau pulang. Jadi betul-betul ini menegangkan banget buat saya, karena mau tidak mau kan saya harus pulang. Saya juga tidak mungkin ya selamanya itu tinggal di rumahnya sahabat gitu ya, walaupun beliau sangat welcome banget gitu ya, cuman saya juga nggak enak banget gitu kan. Akhirnya cari info bagaimana saya bisa pulang ke Jeddah, yaitu cari taksi. Bahkan sebetulnya sih saya ada link, ada kenalan dengan mobil yang biasa mengangkut orang-orang dari kota Mekah ke kota Jeddah, baik dari Jeddah ke kota Mekah itu ada. Cuman waktu itu tidak berkenan karena
sudah di lockdown selama 24 jam katanya. Akhirnya saya mencoba ke besok harinya, tak pada hari Sabtu, karena sudah ditutup 24 jam ya sahabat. Akhirnya ada mobil yang bersedia bawa saya. Tapi itu jauh dari Masjidil Haram sahabat, bukan dari Masjidil Haram ya, tapi dari Sarisitin. Mungkin sahabat ada yang masih belum tahu, itu kurang lebih sekitar 2 kilo ya dari Masjidil Haram, kurang lebih segitu. Dari Sarisitin itu kurang lebih 2 kilo dari Masjidil Haram. Setelah itu saya mencoba ikut dengan biaya yang fantastik mahal ya untuk perjalanan itu, karena saya itu harus bayar sekitar 150 real. Itu kalau dikuruskan ke uang Indonesia itu bisa sampai 200 ribu. 200 berapa ya? Sekitar 500 ribu ya, kurang lebih 500 ribu. Karena kalau biasanya itu memang cuma 20 real guys. Hari normal itu biasanya 20 real. Karena ini sudah di lockdown, itu bayarnya 150 real. Akhirnya saya mencoba berangkat bersama supir itu, dan memang aturannya kan tidak boleh dengan 3 orang ataupun 2 orang. Terpaksa saya ikut ya. Perjalanan sekitar 5 kilo dari Masjidil Haram itu sudah ada taptis, ada checkpoint. Checkpoint pertama itu saya harus diturunin, harus berhadapan dengan salah satu polisi yang memang di setiap pertengahan jalan tuh ditutup total, tidak aksesnya itu ditutup, tidak diperkenankan masuk. Akhirnya saya suruh turun, beliau tuh polisi itu minta identitas saya tunjukin iqomah saya, bahkan saya itu waktu itu memang saya bawa paspor juga, saya tunjukin sama beliau ini identitas saya. Setelah itu ngobrol-ngobrol mau kemana, saya bilang saya itu mau ke Jeddah. Akhirnya dia itu suruh masuk lagi ke dalam mobil, dia itu ngobrol sama sama supirnya, sama yang punya mobil. Akhirnya marah-marah karena memang di sini itu tidak diperkenankan ngangkut jamaah orang baik di kota Mekah ke kota Jeddah katanya. Akhirnya to the point ya, habis ngobrol-ngobrol ternyata yang saya kasihani itu sama supirnya, katanya itu kena garamah ya, kena sanksi sebesar 10.000 rial. Karena tidak ada tasrih katanya. Kalau ada tasrih nggak apa-apa, kalau ada suratnya itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada tasrih katanya itu kena bayar 10.000 atau sekitar 40 juta. Akhirnya saya turun dari mobil guys, saya tidak bisa masuk ke jalan selanjutnya. Terpaksa saya harus jalan kaki, harus menyeberang dari checkpoint itu untuk bisa ikut mobil lagi gitu. Saya jalan kaki kurang lebih 2 kilo karena waktu itu aksesnya tidak sulit ya untuk masuk ke jalan umum, itu harus betul-betul jauh jalannya itu jauh banget. Dan akhirnya kurang lebih saya 1 jam jalan, akhirnya dapat taksi lagi, ikut lagi. Setelah sekian jam saya jalan itu dapat mobil dengan biaya segini ya, dengan krusnya ongkosnya segini. Akhirnya saya itu ikut, dan di checkpoint kedua itu saya alhamdulillah lulus karena memang identitas saya masih lengkap ya. Di checkpoint kedua, checkpoint ketiga itu masih lulus alhamdulillah. Checkpoint keempat saya itu harus turun lagi. Dan perlu diperhatikan, ternyata di setiap jalan sahabat, di setiap jalan itu ada ada dokter yang memang sudah menangani setiap driver ya, setiap pengendara mobil yang lewat di situ. Jadi sebelum masuk melewati jalan itu harus dites suhu dulu. Kalau misalnya suhunya normal, tidak gejala apa-apa, bebas. Ternyata memang saya tuh setiap pos di pertengahan jalan itu ada dokter yang menangani hal itu. Jadi kalau sudah normal disuruh lewat. Dan di checkpoint keempat saya itu turun lagi ya, dicek semuanya alhamdulillah stabil, normal. Dan setelah itu diperkenankan masuk, ngobrol-ngobrol, kamu kemana, kenapa kamu mau ke Jeddah? Saya bilang saya itu tidak punya rumah di kota Mekah, saya dari kemarin, cuman saya itu pengen pulang ke kota Jeddah. Tempat tinggal saya di kota Jeddah gitu. Saya ngobrolnya benar-benar aja, yang penting
jaga ego ya, jaga attitude, ngobrolnya aja nyantai, karena orang polisi itu sangat respect banget sama orang Indonesia, kelihatan banget ya. Beda ketika ngobrol dengan supir, kebetulan supirnya kurang tahu dari mana, dengan saya itu beda, respectnya itu, obrolannya itu beda. Yang penting kita tetap jaga attitude kita, emosional kita, dan pokoknya tutur bahasa kita, insya Allah mereka itu lebih respect banget gitu. Dan akhirnya saya itu di diturunin, ditarik sama polisi, sini katanya, oh ya, kamu jangan ikut mobil ini katanya, nanti saya cariin mobil katanya, kalau kamu memang mau ke Jeddah, yang penting kamu identitasnya lengkap dan tujuannya sesuai, istilahnya memang betul-betul ini, saya nanti carikan mobil, kata polisinya itu. Pokoknya baik banget, masya Allah, di checkpoint keempat itu. Akhirnya saya itu lepas lagi guys, dari mobil kedua itu lepas. Padahal itu kalau jalan normal, sahabat perlu tahu, dari kota Mekah ke kota Jeddah itu paling waktunya itu ditempuh dengan 1 jam ya. Akhirnya saya berangkat lagi, nunggu mobil lewat, akhirnya saya ikut di urutan di checkpoint kelima, keenam, kelima saya itu lulus. Cuma sekedar dilihat dari pintu gitu, dilihat, dicek ya, suhu udah lewat. Akhirnya di checkpoint keenam saya dicek lagi, diturunin lagi. Aduh, ya Allah Akbar. Ya penuh perjuangan ya, tapi alhamdulillah semuanya. Jadi saya tuh mengambil ibrah dari semuanya, dari pengalaman tersebut. Dan selanjutnya di checkpoint terakhir memang saya diurus, semuanya itu diurus-urus. Kenapa kamu sudah sama, kurang lebih lah pertanyaannya sama. Dan memang lebih mengantisipasi hal itu karena pemerintah Saudi itu memang betul-betul serius dalam menangani hal itu. Kalau memang keperluan itu mendadak, pasti polisi itu memberikan kesempatan. Kalau memang betul-betul sesuai dengan alasannya, polisi itu pasti memberikan kesempatan. Asalkan betul dan benar-benar tujuannya itu tepat, sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi setelah itu alhamdulillah, setelah sekian jam saya perjalanan, saya tahu nggak guys, ini ya, saya perjalanan dari kota Mekah ke kota Jeddah yang biasa ditempuh 1 jam, saya itu harus makan waktu sekitar dari jam 8 ya, jam 8, jam 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, 7 jam. Kebayang nggak? Saya itu dari kota Mekah ke kota Jeddah itu ditempuh dengan 7 jam. Itu masya Allah, luar biasa ini, luar biasa perjalanan saya ini. Tapi alhamdulillah menjadi pengalaman saya, bukan karena karena faktor nekat aja gitu. Saya pengen tahu, dan insya Allah selama saya itu masih di posisi benar, istilahnya kan saya tidak tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang gitu. Hanya sekedar saya pengen pulang ke kota Jeddah gitu, pengen tinggal di rumah gitu. Jadi saya terus terang aja sama petugas kepolisian, juga sama dokternya, kalau saya itu harus pulang ke Jeddah gitu. Akhirnya dengan kerendahan hati dan saya permohonan juga sama petugasnya, ada salah satu yang polisi baik banget, ngasih kesempatan, bahkan ngasih tumpangan, maksudnya itu dia itu nyetopin mobil buat saya, agar supaya bisa sampai ke Jeddah. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian jam saya lalui dan berbagai rintangan saya lewati, alhamdulillah akhirnya saya sampai ke kota Jeddah dengan selamat, dengan masih dalam pertolongan Allah. Dan saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya. Yang penting intinya kita itu ikhtiar kepada Allah, lakukan yang terbaik. Insya Allah pasti Allah memberikan jalan yang terbaik untuk sahabat salam dan sahabat-sahabat semua ya. Begitulah perjalanan saya, karena banyak banget ya dari kemarin sahabat-sahabat, oh gimana kok kayaknya di stop polis, karena waktu itu saya sempat siaran langsung dan saya itu diturunin sama polis. Saya itu mau tunjukin ke sahabat, ketika perjalanan saya itu langsung di stop sama polis, saya suruh turun gitu. Oleh karena itu banyak banget sahabat-sahabat nanya tentang perjalanan tersebut, sampai ditangkap polis, sampai dijegat polis, bagaimana sih kronologinya gitu. Oleh karena itu saya mau berbagi, mudah-mudahan ya untuk sahabat semua, khususnya yang berada di kota Jeddah juga, yang ada di kota Mekah, tetap keep spirit ya, lebih berhati-hati lagi. Mudah-mudahan kalian semua
selalu dalam lindungan Allah. Umumnya untuk semua subscriber saya, penonton-penonton saya yang selalu setia menemani channel saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak supportnya selama ini sampai detik ini. Mudah-mudahan apa yang sahabat lakukan terhadap saya, mudah-mudahan Allah yang membalasnya, dan pastinya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari COVID-19 ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan sahabat semua masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah umroh dan haji, dan pastinya bulan Ramadan sebentar lagi ini mudah-mudahan secepatnya dibuka kembali aktivitas ibadah umroh. Nah, begitu saja ya yang mungkin dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Ini hanya obrolan santai ya, biar sahabat tahu. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap keep spirit, stay at home ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semua. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Sahabat Salam tambah berkembang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.